Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ferdiansyah dengan NIM 210512140773, kelas Sistem Informasi 2021A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari adanya standarisasi tersebut yaitu sebagai kebutuhan akan interkoneksi antara komputer, standarisasi kontabilitas vendor-vendor hardware dan software, dan membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Konsep sendiri dari standarisasi protokol merupakan aturan yang digunakan komputer atau device untuk saling berkomunikasi dalam jaringan. Masing-masing protokol tersebut memiliki konsep yang berbeda. Hal tersebut disebabkan dengan layanan dan media yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Selanjutnya ada OSI atau Open System Interconnection, merupakan suatu model berwujud kerangka jaringan arsitektural yang menggambarkan standarisasi koneksi pada sebuah komputer. Model OSI pertama kali dicetuskan oleh International Organization for Standardization untuk mengakomodir kerangka logika dalam rangka mencari cara berinteraksi via jaringan. Dalam kerangka ini terdapat layer atau lapisan dengan tugas spesifik sesuai protokolnya masing-masing. Fungsinya seperti untuk membuat standarisasi yang jelas guna meminimalisir kerumitan, standarisasi interface sebagai modular engineering, menjalani kerjasama antar developer atau vendor, memudahkan pelatihan soal networking, dan sebagainya. Berikut ini merupakan layer dari OSI. Ada 7 layer. Yang pertama yaitu physical, yang berfungsi mengirimkan data melalui media transmisi. Kemudian layer kedua data link, yang berfungsi menambahkan match address pada paket. Layer ketiga ada networking, yang berfungsi menambahkan alamat jaringan pada paket. Selanjutnya layer keempat yaitu transport, yang berfungsi mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Layer kelima ada session, membantu koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah dikirim. Layer keenam ada presentation, yang berfungsi memformat data sehingga data dikenal oleh penerima. Kemudian layer yang ketujuh ada application, yang fungsinya menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Selanjutnya ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri. Memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan untuk perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Kemudian berikut bukan layer TCP/IP. Yang pertama ada application. Pada layar ini terletak semua aplikasi yang menggunakan protokol TCP atau IP. Kemudian transport. Layer transport ini layer komunikasi data yang mengatur aliran data antara dua host untuk keperluan aplikasi di atasnya. Dua protokol yang sangat penting pada layer ini seperti TCP dan LDP. Kemudian internet. Protokol yang berada pada layer ini bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat. Protokol yang ada pada layer ini contohnya seperti IP, kemudian ICMP. Kemudian layer selanjutnya network access. Layer ini bertanggung jawab mengirim dan menerima data dari media fisik. Misalnya media fisik dapat berupa kabel atau gelombang radio. Karena tugasnya ini protokol pada layer ini harus mampu menerjemahkan sinyal
menjadi data digital yang dimengerti komputer. Perbedaan TCP dengan OSI, kalau TCP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Kemudian semua standar yang digunakan pada jaringan TCP atau IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer internet, tidak seperti OSI. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Kemudian perbedaan selanjutnya, layar TCP atau IP lebih sederhana daripada layar OSI. Selanjutnya ada UDP, adalah jaringan protokol internet yang memungkinkan perangkat lunak pada komputer bisa mengirim pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Perbedaannya dengan TCP atau IP, pada konteks kemampuan koneksi, TCP IP perlu menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data, sedangkan UDP bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu adanya koneksi antar komputer yang menjadi host. Kemudian pada konteks karakteristik, untuk TCP atau IP berbasis koneksi, sedangkan untuk UDP connectionless atau tidak berbasis koneksi. Kemudian selanjutnya pada koneksi transmisi data, pada TCP IP memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan penukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur, membuat proses penukaran data menjadi efektif karena dilakukan bersamaan. Sedangkan untuk UDP dilakukan dalam bentuk diagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Selanjutnya pada konteks jenis port yang digunakan, untuk TCP IP port 16 bit engineer yang digunakan menjadi 3 bagian. Untuk Ample port 1 sampai 1023 untuk Wilkino port dan port 1024 sampai 49191 untuk registered port. Dengan untuk UDP port 16 bit integer di mana antara port satu sama lain harus berbeda. Untuk contoh aplikasinya, untuk TCP IP, contohnya seperti FTP, SMTP, dan Telnet. Sedangkan untuk UDP contohnya seperti SAN RPC, SNMP, DNS, dan TETP. Selanjutnya ada network protocol, merupakan aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus dicari oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Jenis-jenis network protokol itu ada Ethernet. Protokol ini menggunakan metode akses yang disebut dengan CSMA atau CD atau Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. Ini merupakan sebuah sistem yang mana harus mengharuskan setiap komputer untuk menunggu instruksi jaringan sebelum dapat mengirim data atau informasi ke komputer lain. Selanjutnya untuk TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet untuk proses tukar-menukar data dari suatu komputer lain dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan komputer lain, dikarenakan ini sendiri hanya berfungsi sebagai pembungkus protokol. Kemudian ada jenis RTP atau Real Time Protocol, salah satu protokol jaringan yang menyediakan fungsi untuk mengantarkan data secara real time. Misalnya seperti data audio, video, dan lain-lain. Biasanya data dapat dikirim melalui layanan jaringan multicast atau layanan unicast. Terus yang selanjutnya ada UDP, salah satu protokol yang berada pada layar TCP/IP tadi, dapat mendukung komunikasi yang tidak andal. Jadi protokol UDP memiliki kemampuan untuk menghubungkan komputer bahkan tanpa adanya koneksi sekalipun. Jenis selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol.
Protokol ini biasanya digunakan untuk melakukan unggahan maupun unduh video file. Kemampuannya didasarkan pada username dan password yang dibuat komputer. Namun kadang tidak sedikit juga anonymous diperbolehkan login. Kemudian ada jenis DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Untuk protokol ini fungsinya untuk memberikan alamat interprotokol atau IP secara otomatis apabila komputer tersambung dengan kabel connection yang berasal dari ISP. Kemudian selanjutnya ada jenis SSH atau Secure Shell, adalah protokol jaringan yang memungkinkan penggunanya melakukan pertukaran data secara aman antara dua komputer atau lebih. SSH umumnya secara fungsi digunakan untuk mengendalikan informasi dari jarak jauh seperti menerima dan mengirim file. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.